Magelang hari ini. Halo, berjumpa lagi dengan saya Cindy Cyrus dalam Magelang hari ini. Segera kita menuju informasi yang pertama. Pembangunan taman yang terus digencarkan Pemkot saat ini tidak lepas dari keinginan memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau minimal 30%. Hal itu seperti diamanahkan dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang. Hanya saja, masih sulit memenuhinya karena wilayah kota hanya memiliki luas 18,12 km persegi saja. Sehingga, dari total luas wilayah, baru mencapai sekitar 18% RTH saja. Namun, Pemkot mengaku optimis bisa memenuhi. Informasi selanjutnya, Museum Haji Widayat melaporkan kasus pencurian 140 lukisan koleksinya ke polisi. Pengelola museum menegaskan pembeli barang curian dapat dikenakan sanksi hukum. Direktur museum tersebut berharap informasi pencurian lukisan di museumnya dapat diketahui banyak orang, sehingga tidak ada yang membeli lukisan curian tersebut. Pihak museum akan menyebar informasi pencurian ini ke balai lelang, galeri seni, kolektor, dan dealer seni. Pihaknya menolak berspekulasi mengenai pelaku pencurian yang diduga mengenal pihak museum atau bahkan keluarga sendiri. Masyarakat pecinta kereta api menyambut baik usaha Pemprov Jateng menghidupkan kembali jalur kereta api Kedung Jati Ambarawa. Menghidupkan jalur KA di jalur tersebut dianggap menjadi titik awal. Kelak jika terwujud, akan ada sarana kereta api yang menghubungkan Semarang-Magelang. Masyarakat umum yang akan bepergian ke Magelang kelak banyak terbantu karena memiliki transportasi alternatif. Mereka bisa naik kereta api dari Semarang tanpa menggunakan kendaraan pribadi atau naik angkutan bis. Kasus bunuh diri yang dilakukan santri Pondok Pesantren Gontor 6 masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Korban merupakan santri yang berasal dari Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, diduga korban mengakhiri hidupnya karena nilai ujiannya turun drastis. Hal ini diperkuat keterangan rekan korban. Meski demikian, polisi masih akan melakukan pendalaman terkait kematian korban. Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk keluarga dan teman korban. Informasi selanjutnya, banjir lahar dingin kembali menerjang beberapa sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi kemarin sore. Hal tersebut diakibatkan hujan dengan intensitas sedang mengguyur puncak Merapi dan sebagian wilayah Magelang sejak siang. Berdasarkan pantauan kantor SAR Kabupaten, banjir lahar dingin terjadi antara lain di Sungai Bebeng, Krasak, dan Putih dengan ketinggian air mulai dari 25 hingga 40 cm. Kuota untuk peserta program Jamkesmas di kabupaten tahun ini naik. Jumlahnya bahkan lebih dari 480.000 orang. Pembagian kartu Jamkesmas sendiri masih dalam proses. Kabid Kemitraan dan Promosi Kesehatan Dinkes Kabupaten mengatakan, jika ada warga yang belum terliput untuk mendapatkan Jamkesmas, masih ada peluang untuk menerima Jamkesda dari Pemkab. Beralih ke informasi selanjutnya. Rencananya bulan ini objek wisata Taman Kiai Langgeng akan buka malam hari. Wali Kota mengingatkan agar rencana tersebut dikaji lebih cermat, terutama terkait keamanan dan areal mana saja yang akan dibuka khusus malam hari. Namun demikian pihaknya setuju dengan rencana tersebut karena jika TKL dibuka sampai malam, akan membuat kota lebih hidup dan pendapatan asli daerah juga meningkat. Sementara itu, Wali Kota mengaku sudah bertemu dengan pengelola Batu Night Spektakuler di Batu Malang beberapa waktu lalu. Pihaknya berniat untuk mengadopsinya karena dampak bagi peningkatan pendapatan asli daerah sangat tinggi. Wali Kota meminta Pemkot menyiapkan lahan 20 hektar untuk membuat Magelang Night Spektakuler. Menuju ke informasi terakhir, sebanyak 175 relawan dari berbagai komunitas mendapat pelatihan tentang teknik evakuasi dan P3K. Dua kemampuan tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan banjir lahar Gunung Merapi. Dalam kegiatan itu, peserta tidak hanya mendapat teori, tetapi juga diharuskan praktik langsung. Demikian Magelang hari ini, saya Cindy Cyrus, sampai jumpa. Magelang hari ini.